Universitas Sains dan Teknologi Komputer Stekom punya modal besar berupa ide-ide baru yang dapat direalisasikan dalam menjalankan industri kreatif. Bagi semua mahasiswa Universitas Stekom harus memiliki skill dan kompetensi untuk bisa produktif dan bersaing di tingkat global. Universitas Sains dan Teknologi Komputer dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi generasi muda untuk memperoleh kesempatan memasuki dunia kerja, berkarya, dan berinovasi untuk pembangunan, terutama di sektor ekonomi. Universitas Stekom memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan aspek kewirausahaan, khususnya untuk UMKM masa depan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi teknologi. Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang berani mengambil peluang dan berinovasi dalam mengembangkan kewirausahaan dan perdagangan digital di tanah air. Universitas Sains dan Teknologi Komputer mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja hari ini, sehingga lulusan kampus dapat langsung diserap dunia kerja. Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Stekom merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jawa Tengah yang berperang. Berdiri lebih dari 37 tahun dan memiliki 8 kampus cabang dan 1 gedung pusat karir yang tersebar di berbagai kota di Jawa Tengah. Tunggu. Kayaknya kita langsung aja deh ngeliatin fasilitas yang ada di Universitas Stekom ini. Yuk ikutin kita. Ayo. Kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah merupakan kebanggaan bagi 6.000 lebih siswa aktif Universitas Stekom. Sebuah prestasi yang selalu terbukti. 90% mahasiswa Universitas Stekom sudah memperoleh pekerjaan dan sukses di dunia kerja sebelum diwisuda. Metode pembelajaran hybrid blended learning dan sistem layanan kemahasiswaan full online system LMS Learning Management System hemat waktu mahasiswa dalam mendapatkan dan memperdalam ilmunya. Universitas Stekom juga memiliki kerjasama Exoplocker.com, platform pencari kerja yang mendapat penghargaan juara 1 Startup for Industry 2022 dari Kementerian Perindustrian. Lebih dari 100.000 perusahaan di Indonesia tergabung di Toplocker.com dan ribuan lowongan kerja setiap hari. Baru dan terupdate dari berbagai wilayah di Indonesia tersedia secara eksklusif di akun setiap mahasiswa, memberikan lebih banyak pilihan harapan dan peluang kesempatan kerja yang pasti bagi seluruh mahasiswa Universitas Stekom. Kegiatan rutin virtual job fair setiap bulan juga ikut menciptakan budaya dan semangat kerja yang positif untuk memperluas jaringan persahabatan pertemanan yang bermanfaat, menyenangkan bagi diri kalian dan masa depan kalian.
Universitas Tekkom juga aktif bekerja sama secara internasional dan berteman baik dengan berbagai universitas terkenal mancanegara. Tidak main-main, lebih dari 83 universitas luar negeri dari 40 negara selalu aktif berkegiatan bersama dengan melibatkan mahasiswa-mahasiswa Universitas Tekkom yang menyenangkan. Prestasi nasional dan internasional dari tahun 2021 tidak sedikit. Di antaranya, Universitas Tekkom mempunyai fakultas dan program studi sebagai berikut. Fakultas Akademik, Fakultas Vokasi. Berikut adalah lokasi kampus Universitas Tekkom yang tersebar di Jawa Tengah. Segera hubungi kampus Universitas Tekkom terdekat dan daftarkan diri kalian menjadi mahasiswa yang menyenangkan. Dengan biaya studi yang sangat yang fleksibel dan relasi pertemanan yang berfokus pada dunia kerja, wujudkan kesuksesan bersama Universitas Tekkom. Universitas Tekkom mau bilang apa kalian lakukan harus dipenuhi konsisten apa yang kalian lakukan dan siapa yang kalian lakukan. Teman-teman di Universitas Tekkom tuh pada ini apa maksudnya luas, pinter juga. Insya Allah bisa menjadi kebanggaan buat orang tua kita. Halo, Assalamualaikum, kenal semuanya. Apa kalian kejar, jangan sampai paling jauh. Apa yang kalian lihat, apapun yang lihat itu jangan terlalu kalian pedulikan dulu. Kalau kalian kerjakan apa yang wajar. Kalau kita bisa melawan rasa malas, ini sudah pasti kita bisa menang dan sudah pasti kita sukses. Karena apa? Itu benar-benar pada diri dan mindset kita. Jadi attitude kita terus biar orang juga menjadi gitu yang baik-baik gitu. Itu yang buat aku kalau ini bisa tahan di kreatif. Kita kuliah, ayo teman-teman belajar tentang ilmu belajar entrepreneurship. Dengan kita belajar entrepreneurship, kita akan mendapat ilmu, tapi bisa mendapatkan makna hidup. Halo semuanya dari Universitas Tekkom. Pokoknya buat kamu semua yang kuliah sambil kerja, jangan menyerah atas apa yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depan masih panjang. Jangan pernah iri kamu lagi main sama teman jalan-jalan. Pokoknya fokus masa depan kamu aja. Masa depan kamu dengan orang lain. Ojo mek kerja, ojo kuliah. Kerja sambil kuliah. Kuliah sambil Universitas Tekkom. Universitas Tekkom kuliahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Mbak Sasabita dan Mbak Rizka sudah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, mata kuliah hari ini kita mulai.
sebelum kita mulai untuk mata kuliah hari ini, kita berdoa dulu, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa wasallam. Bagaimana kabarnya mahasiswa? Sehat semuanya? Bahasa Sabila? Alhamdulillah baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, untuk kuliah hari ini kita mulai ya. Baik, untuk mata kuliah hari ini nanti kita akan belajar yaitu tentang PPh pasal 23. Sebelumnya kita sudah banyak mengenal apa itu tentang pajak penghasilan, PPh pasal 21 ya, itu tentang apa pajak. Nah, sekarang kita akan belajar yaitu tentang pajak penghasilan 23. Nah, pajak penghasilan 23 itu merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, yaitu ada penyerahan jasa, penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, PPh 23 ini dipotong berdasarkan laporan SPD tahunan badan. Berarti setelah kita melakukan pemotongan PPh pasal 21, maka nanti pihak pemberi kerja atau yang dari PT-nya atau CV-nya memberikan kerja akan memotong PPh pasal 23 berdasarkan modalnya atau penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan. Nah, pemotong pajak itu adalah badan pemerintah atau subjek pajak ya, badan dalam negeri, jadi bentuk usaha tetapnya, jadi perwakilan usaha dalam negeri lainnya. Selanjutnya ada orang pribadi sebagai wajib pajak tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atau namanya KPP. Yang ditunjuk apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada akuntan ya, ada arsitek, notaris, PPAT ya. Yang selanjutnya ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atau membuka peti sewa ya, peti sewa di muka ya, itu adalah yang akan dikenakan usahanya. Selanjutnya tarif dan dasar pemotongannya itu ada tarif 15% dari penghasilan bruto, misalnya ada dividen, bunga premium ya, ada diskonto, imbalan hubungan dengan jaminan pengembalian uang royalti ya, ada hadiah dan penghargaan, ada hubungan dengan kegiatan yang sudah dipotong ke pasal 21, dan bunga simpanan yang telah dibayarkan oleh koperasi. Nah, terus selanjutnya ada yang tarifnya 2%. Kalau tarifnya 2% itu ya berasal dari pajak penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta. Ada imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Nah, jasa lain yang ditetapkan denda pajak yang telah selain jasa yang dipotong PPh pasal 21. Nah, selanjutnya saat terutang PPh pasal 23 itu adalah saat yang dibayarkan, saat disediakan, ketika pembayaran telah jatuh tempo. Nah,
yang dikecualikan dari pemotong PPh pasal 23 itu contohnya apa saja? Ada pajak yang terutang kepada bank, ya, sewa yang dibayar utang yang sehubungan dengan sewa guna usaha dan taksi, terus ada dividen bagian laba yang terima atau diperoleh PT, terus ada bunga obligasi terima atau diperoleh perusahaan, ada bagian laba yang diterima akibat berdasarkan keuntungannya atau usahanya, ya. Terus ada hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya. Ada bunga simpanan yang tidak melebihi batas ditetapkan oleh Menko, ya, yang dibayarkan koperasi itu maksimal 240.000 per bulan, ya, dikecualikan oleh pasal 23. Nah, selanjutnya yang juga dari PPh pasal 23 itu ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Terus ada sewa yang dibayarkan terutang dengan sewa guna, ada ide atau berlaba, ya. Terus ada wajib pajak organisasi, ya. Ada bunga obligasi yang diterima atau yang diperoleh perusahaan, ada. Nah, selanjutnya yang dikecualikan oleh pemotong pasal 23 itu ada yang diperoleh perubahan modal, ya, merupakan perusahaan kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sahamnya tidak diperdagangkan atau diperdagangkan di Indonesia. Jadi misalnya koperasi yang dibayar oleh koperasi ya, pada anggotanya. Terus ada bunga simpanan yang melebihi jumlah sebesar 240.000, ya. Ada setiap bulannya itu dibayarkan ya koperasi kepada anggotanya. Nah, kapan? Saat terutang penyetoran pelaporan PPh pasal 23, yaitu pada saat terutang di PPh pasal 23 itu terutang pada bulan yang dilakukan pembayarannya. Terus selanjutnya saat penyetoran, jadi PPh pasal 23 itu harus disetorkan ke pemotong pajak selambat-lambatnya adalah tanggal 10 bulan takwin, ya. Terus saat pelaporan itu selambat-lambatnya ada 20 hari setelah masa terakhirnya pajak. Nah, di sini adalah contoh menghitung PPh pasal 23 yang perlu kita ketahui, ya. Di sini ada PPh pasal 23 atas dividen. Nah, itu pajaknya berapa? Pasal 23 itu dikalikan 15% dari bruto. Ya, terus selanjutnya ada PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, imbalan yang sehubungan dengan jaminan pembalian utang. Selanjutnya ada penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan PPh pasal 23 itu sebesar 50% ya dari jumlah bruto. Terus selanjutnya ada atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi, ya, yang jumlahnya melebihi 40.000 ya dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yang bersifatnya final sebesar 50% dari bruto, ya, itu bisa bersifat final dikalikan dari penghasilan bruto, penghasilan yang sudah dipajang atau penghasilan bruto. Nah, selanjutnya penghasilan atas royalti sama dikalikan dari 15% dari penghasilan bruto. Terus PPh pasal 23 atas hadiah atau penghargaan itu dipotong 23 dari penghasilan bruto, ya, sebesar tarifnya 15%, ya. Terus selanjutnya ada menghitung PPh pasal 23 itu atas penghasilan lainnya yang sehubungan dengan pajak harta, itu sewanya dikalikan 15% dari penghasilan neto dan 20% dari penghasilan bruto. Itu belum termasuk dari PPR. Contohnya PPh pasal 23 ya itu 15% dikalikan 20% dikalikan penghasilan bruto, maka ketemulah PPh pasal 23 ya atas penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta atau atas sewa. Nah,
Selanjutnya itu ada penghasilan lainnya yang sehubungan dengan penggunaan harta, yaitu yang dikecualikan, dan penghasilan lainnya yang sehubungan dengan persewaan tanah bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan ya. Ada yang bersifat final berdasarkan pajak penghasilan nomor 29 tahun 95 ya. Ada sewa dan penghasilan, yaitu besarnya penghasilan noto itu dikalikan 40%. Nah, jadi PPh pasal 23 15% dikalikan 40% dikalikan bruto. Apa yang harus dilakukan pemotong PPh pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang telah dipotong PPh pasal 23? Nah, pajak harus memberikan bukti potong PPh pasal 23. Nah, bukti potong PPh pasal 23 itu dilakukan oleh wajib pajak badan ya atau pribadi. Dengan apa? Menggunakan dengan akun e-filing. Jadi pihak pemberi kerja atau badannya itu bisa melakukan bukti potong PPh pasal 23 dengan namanya bupot. Bupot itu sebagai bukti potong. Nah, nanti pihak pemberi atau PT atau badan yang memotong PPh pasal 23 nanti akan menggunakan bupot ya, bukti potong nanti dibayarkan dan nanti masuk ke pendapatan negara ya. Itu dia menggunakan bupot, menggunakan e-filing. Jadi kita pihak pemberi kerja ya itu login dahulu ya, login ke e-filing ya, DJP Online Pajak e-filing dengan akun MP badan pemberi kerja, yaitu telah nanti akan melakukan pemotongan PPh pasal 23. Nah, pajak penghasilan 26 yaitu PPh yang dikenakan atau dipotong penghasilan yang bersumber di Indonesia yang terima wajib pajak luar negeri atau badan usaha tetap di Indonesia. Nah, siapa pemotong PPh pasal 26 yang perlu kita ketahui? Di situ ada badan pemerintahan ya, ada subjek pajak dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan ya, ada badan usaha tetap, ada perwakilan di luar usaha negeri lainnya. Itu yang kenakan bukti potong PPh pasal 26. Nah, untuk wajib pajak badan atau pemberi kerja yang terlambat atau sengaja tidak melaporkan pajak penghasilannya itu yang sudah mempunyai PKP, yang sudah sebagai pajak penghasilan pengusaha kena pajak, apabila tidak melaporkan pajak penghasilannya atau dengan PPN-nya itu akan kena dendanya itu sampai 500.000 ya. Itu perlu diperhatikan baik-baik ya untuk mahasiswa yang bekerja terutama di bidang akuntansi perpajakan ya, itu perlu diketahui baik-baik ya. Jadi kalau kita terlambat dalam pelaporan itu bisa kena denda administrasi. Denda administrasi itu sampai 500.000 ya. Yang itu perlu diketahui ya, perlu dipahami oleh mahasiswa ya. Untuk wajib pajak badan yang terlambat melaporkan pajak penghasilannya itu akan kena denda sampai 1 juta. Nah, kalau wajib pajak badan itu ya sudah sebagai PKP, maka dia wajib melaporkan ada 2. Yang pertama pajak penghasilan tahunan itu dilaporkan 1 tahun sekali, yaitu kalau kita terlambat melaporkan ya nanti
Itu yang perlu diketahui untuk mahasiswa dan mahasiswi. Nah, keterlambatan pelaporan pajak penghasilan tahunan itu sampai bulan April ya. Kalau laporan pajak bulanan itu wajib dilaporkan setelah paling lambat tanggal 10. Jadi misalnya pelaporan bulan Januari dilaporkan di bulan Februari, sebelum tanggal 10 itu harus sudah dilaporkan. Apabila kita terlambat melaporkan laporan bulanan kita, maka nanti kita akan kena denda administrasi sampai 500.000 ya. Itu yang perlu mahasiswa pahami baik-baiknya. Nah, baik, selanjutnya itu ada objek pajak PPh pasal 26. Nah, tarifnya berapa? Nah, di sini ada dividen, ada bunga, ada royalti ya, ada imbalan hubungan dengan jasa pekerjaan kegiatan, ada dia penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun ya. Itu tarifnya sampai 20%. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan harta di Indonesia. Itu tarifnya sampai 20% ya, dari penghasilan itu. Nah, terus PKP, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak, itu akan dikenakan 20% dari PKP yang dikurangi dengan PPh badan usaha tetap final ya. Nah, saat terutang itu ada penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 yang perlu kita ketahui ya. Itu saat terutang, jadi pada saat penghasilan yang dibayarkan atau yang terutang, yang mana lebih dahulu dijalankan. Terus saat pelaporannya itu paling lambat tanggal 10 ya, dari setelah bulan kita terutang. Jadi misalnya nih di bulan Februari kita mau laporan di bulan Januari yang sudah saya jelaskan tadi ya, itu dilaporkan di bulan Februari. Jadi paling lambatnya adalah tanggal 10. Nah, saat pelaporan itu paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi misalnya kita laporan pajak bulan Januari, kita laporkan di bulan Februari ya, itu paling lambatnya adalah 20 hari setelah itu ya. Nah, kewajiban memotong PPh pasal 26 yang perlu kita ketahui, ada pemotong 26, itu ada lembar pertama untuk wajib pajak uang negeri, yang kedua untuk pelayanan pajak, yang ketiga untuk hasil pemotongnya. Nah, itu ada yang dikecualikan oleh PPh pasal 26 yang perlu kita ketahui, itu khususnya untuk badan usaha tetap yang dikecualikan pemotong apabila penghasilan kena pajak tersebut sudah dikurangi pajak penghasilan ditambah kembali di Indonesia. Ada penanaman kembali ya, seperti dalam bentuk dan modal pada perusahaannya, penanaman kembali yang dilakukan berjalan sama-samanya tahun berjalan ya, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali, yaitu paling lambatnya 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan. Terus ada badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perlu kita ketahui ya. Nah, baik, terima kasih telah dari materi saya hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, ada yang mau ditanyakan mungkin dari materi saya ya. Jadi intinya PPh pasal 23 itu dikhususkan untuk wajib pajak badan PT atau JV ya, itu yang sudah mempunyai, yang sudah sebagai PKP. Kalau belum PKP maka tidak diwajibkan untuk kita melaporkan PPh pasal 23 kita ya, atau PPh pasal 26. Tapi kalau wajib pajak badan yang sudah mendaftarkan dirinya sebagai PKP, maka yang wajib melapor
melaporkan pajak penghasilannya, baik PP Pasar 23, laporan masa bulanan, masa PPN, ya, terus dan laporan tahunan. Kalau laporan tahunan itu setiap 1 tahun sekali, ya, sebelum bulan April. Kalau sesudah bulan April ya nanti pihak wajib pajak badan itu akan kena denda yang perlu kita ketahui. Kalau dia belum sebagai PKP ya kita tidak perlu namanya laporan PP Pasar 23 atau 26 ya, atau malah perlu dipotong ya, tidak perlu ya kalau dia belum sebagai PKP. Tapi kalau sudah sebagai PKP ya wajib laporan masa dan laporan bulanan dan tahunan. Kalau belum PKP, kalau non PKP itu hanya laporan SPT tahunan badannya saja ya. Dan kalau penghasilan kita di bawah 1,4 miliar ya kita tidak perlu mendaftarkan diri penghasilan kita sebagai PKP. Tapi kalau mau mendaftarkan diri kita sebagai PKP ya kita memenuhi peraturan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak wajib pajak atau KPP ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Mbak Sasabila, Mbak Arianti, Mbak Abanadari, terus ada Mas Mbak Allah ya, Mas Alvin. Terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan dalam mata kuliah saya hari ini. Ada yang mau dipertanyakan dahulu? Baik, jika belum ada yang mau ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apabila ada yang mau dipertanyakan, nanti kita bisa tanya jawab ya di grupnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.